cara kita bermakmum kepada Nabi itu tergantung bagaimana cara kita untuk menjaga dari harta yang haram. Semakin bersih harta kita dari yang haram, semakin dimudahkan oleh Allah. Semakin harta kita makan dengan cara yang haram, semakin rusak kualitas kehidupan keluarga kita. Makanya maafkan, ingat gak Bapak dan Ibu, saya pernah menyampaikan perkataan dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Harta itu ada dua. Ada harta yang mengawetkan, ada harta yang sifatnya merusak. Apa itu harta yang sifatnya merusak? Harta yang sifatnya merusak itu adalah hartanya bisa jadi banyak, tapi merusak. Mungkin dapatnya 1 miliar, tapi suaminya berzina. Mungkin dapatnya 3 miliar, tapi anaknya menghamili orang. Mungkin dapatnya 5 miliar, tapi antara dirinya dan anaknya tidak pernah terjadi komunikasi yang akrab dan hangat antara bapaknya dengan ibunya, atau antara bapaknya dengan anaknya. Mungkin dapatnya 6 miliar, tapi dia menghadapi satu pembiayaan jauh lebih besar daripada uang yang dia miliki. Itu namanya harta yang merusak. Dan yang paling kita khawatirkan itu apa? Bukan fakirnya yang paling dikhawatirkan orang beriman. Tapi yang paling dikhawatirkan orang beriman itu ketika hartanya merusak. Dan harta yang merusak itu tergantung bagaimana cara dia ketika mendapatkan harta. Ada harta yang kedua, ada harta yang sifatnya mengawetkan. Harta yang mengawetkan itu bagaimana? Dijadikan mungkin banyak, dijadikan pula terkadang itu sedang. Gajinya cuma 5 juta, tapi kebutuhannya 3 juta. Dijadikan cuma 5 juta, tapi 5 anaknya itu sayang banget sama abahnya. Setiap abahnya pulang, ada yang langsung membukakan pagar, ada yang mengambil tasnya, ada yang mengambil kunci motornya, ada yang melepaskan sepatu abahnya, ada yang langsung mengambilkan air putih abahnya, ada yang langsung menawarkan kepada abahnya, "Bah, mau dipijit, bah." Itu namanya mengawetkan. Hartanya mungkin cuma 3 juta per bulan, tapi ketika anaknya tidak mampu sekolah dan tidak mampu abahnya menyekolahkan ke tingkat lanjutan, abahnya berkata sama anaknya, "Maaf ya nak, abah nggak bisa nguliahin kamu tahun ini. Harta abah lagi cekak, kamu sabar dulu ya." Lalu anaknya dijadikan oleh Allah lembut menjawab tanpa marah-marah, "Nggak apa-apa bah, abah fokus aja untuk adik-adik. Abang nanti bisa nyari beasiswa sendiri kok. Dan alhamdulillah kelihatannya sebentar lagi abang nanti dapat beasiswa." Itu mengawetkan.